Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan kedua dengan judul Seragam dan Laras Bahasa. Oke, subtopik kita hari ini yang pertama mengenai pendahuluan, seragam bahasa, laras bahasa, dan hubungan bahasa dengan pengembangan pribadi. Pendahuluan, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa terjadi karena pengujarnya oleh si pemakai bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, tapi pembicaraan dan sikap pembicaranya. Di pihak lain, laras bahasa maksudnya kesesuaian, selaras antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Yang pertama, berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri dari 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasa menjadi resmi. Yang pertama, kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku, tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Yang kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Selanjutnya, penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak singkat. Penggunaan imbuhan afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Yang terakhir, penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Perbedaan antara ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal yang paling mencolok adalah sebagai berikut. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Misalnya, formal, saya, non-formal, gue, lu, situ, dan ente. Penggunaan imbuhan afiksasi, awalan prefiks, akhiran sufiks, gabungan awalan dan akhiran simulfiks, dan imbuhan terpisah konfiks. Misalnya, sini ada 2 contoh. Yang pertama, awalan dan akhiran. Awalan menyapa, apaan, mengopi, ngopi, kata dasarnya dari kata apa. Awalannya menyapa, ngopi menjadi mengopi. Akhiran laporan menjadi laporin. Marahi menjadi marahin. Oke, penggunaan unsur fatik, persuasi lebih sering muncul dalam ragam bahasa non formal seperti si, de, dong, kok, lo, ya, dan gitu ya. Persuasi berarti persuade, mempengaruhi ya. Ini digunakan dalam bahasa non formal, tidak resmi. Penghilangan unsur atau fungsi kalimat SPO, pelengkap atau keterangan dalam ragam bahasa non formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Misalnya, penghilangan subjek. Kepada hadirin harap berdiri, ya, tidak ada subjek, dihilangkan. Yang kedua, penghilangan predikat. Laporan itu untuk pimpinan. Penghilangan objek, RTTI melaporkan dari Medan. Yang terakhir, penghilangan pelengkap. Mereka berdiskusi di lantai 2. Tidak ada pelengkap dari contoh kalimat tersebut. Oke, ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri dari atas 2 ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung, diucapkan oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya yang pertama, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Oke. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal, tergantung situasi penulisnya.
laras bahasa. Laras, selaras ya. Pengertian laras adalah dalam bahasa Indonesia kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaian. Perbedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari yang pertama penggunaan kosakata dan bentukan kata. Yang kedua penyusunan frasa, pausa dan kalimat. Penggunaan istilah, pembentukan paragraf, penampilan hal teknis, dan terakhir penampilan kekhasan dalam wacana. Yang terakhir, topik yang terakhir yaitu mengenai hubungan bahasa dengan pengembangan kepribadian. Jadi fungsi bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pengembang kepribadian diarahkan kepada kompetensi berbahasa baku dengan baik dan benar secara lisan maupun tulis. Fungsi ini mencakup berbagai aspek, yaitu mengembangkan kemampuan kompetensi berkomunikasi ilmiah, mengembangkan kemampuan akademis, mengembangkan berbagai sikap seperti sikap ilmiah, sikap paradigmatik dalam mengembangkan pola-pola berpikir atau sikap terpelajar, mengembangkan kecerdasan berbahasa, mengembangkan kepribadian terutama dalam menciptakan kreativitas baru yang terkait dengan pengalaman, pengetahuan, potensi, dan situasi baru yang dihadapi, serta kemampuan mengekspresikannya. Mengembangkan kompetensi berkomunikasi antar pribadi sehingga memantapkan perkembangan pribadi, dan terakhir mengembangkan kemampuan sebagai lambang bangsa dan negara. Itu adalah hubungan bahasa dengan pengembangan kepribadian mahasiswa. Oke, itu adalah topik terakhir.